Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat sore atau selamat malam, saudara sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa kembali melanjutkan pembicaraan atau diskusi kita tentang mata kuliah Hukum Pidana Lanjut. Bagaimana kabar pada hari ini, saudara? Saya harapkan tetap sehat walafiat ya, jaga kesehatan selalu, tingkatkan imunitas. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan materi kita masih pada pidana dan pemidanaan. Yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang stelsel pemidanaan. Saudara sekalian, kemarin sudah kita bahas bahwa dalam pemidanaan itu bisa ditelusuri atau bisa dipengaruhi karena pandangan yang bersangkutan. Baik itu pandangan dari Strafrechtsschoolen atau ajaran aliran hukum pidana dan Strafrechtstheorien, teori apa yang dipakai. Kemarin sudah Pak Ali jelaskan bahwa Strafrechtstheorien itu, Strafrechtsschoolen itu atau aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana itu apa saja. Ada 3 aliran utama. Yang pertama adalah aliran klasik, yaitu aliran yang menghendaki kepastian hukum. Jadi aliran ini itu intinya bahwa setiap hukum harus tertulis. Maka undang-undang itu menjadi titik sentral hukum pidana. Hakim tidak boleh keluar dari apa yang sudah tertulis. Bahkan hakim juga tidak mengenal ada pemberatan maupun pengurangan. Ya segitu. Bahkan strict, kalau dia melakukan tindak pidana ini ya harus dipidana gini gitu. Artinya kayak mesin, tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua adalah aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini sudah agak agak lebih elastis. Aliran ini tetapi tetap saja klasik ya. Aliran ini menitik beratkan pada pengimbalan dari kesalahan si pembuat. Hakim memang dapat menerapkan antara minimum dan maksimum, bisa ya, tetapi tetap saja pada pembalasan. Artinya sampai sejauh mana seorang melakukan segitu maka dibalas gini. Yang berikutnya ini yang sudah kita anggap aliran modern, yaitu perbuatan seorang tidak dilihat secara abstrak dari sudut yuridis, tapi secara konkret dalam kenyataannya bahwa perbuatan tersebut pengaruh oleh bisa karena wataknya. Bahkan ada yang kalau menurut Lombroso itu dipengaruhi juga faktor biologisnya dan lingkungannya. Meskipun saya sendiri termasuk tidak percaya, tidak setuju bahwa perbuatan seorang itu juga dipengaruhi oleh faktor biologis. Tetapi memang Lombroso secara akademis juga memberikan semacam kajian bahwa faktor-faktor biologis tertentu bisa menjadi semacam penciri melakukan tindak pidana tertentu. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat. Jadi pidana itu disesuaikan dengan perilaku seseorang. Bahkan bisa saja tidak mesti harus sama-sama mencuri ayam mesti 5 tahun, tidak mesti. Si A misalnya mencuri ayam karena faktor ketagihan narkotika, maka pidananya 5 tahun. Tetapi kalau seorang si B misalnya melakukan pencurian ayam itu karena dia keterpaksaan, karena dia tidak bisa makan, atau keluarganya atau uangnya itu nanti untuk berobat misalnya, tentu berbeda dengan yang faktor tadi. Jadi aliran modern sudah membicarakan soal itu. Berikutnya sebenarnya sudah ada aliran-aliran postmodern. Ya, lebih konkret, postmodern itu lebih ke arah tidak hanya faktor-faktor yuridis, tapi sudah faktor-faktor non yuridis. Ya, bahkan ada pengkritisan tertentu terhadap aturan itu undang-undang. Jadi bahkan undang-undang sudah di-challenge, sudah dikatakanlah ya, ditantang dengan adanya. Kalau undang-undang itu tidak bisa dijalankan atau undang-undang itu tidak sesuai dengan realita, maka undang-undang itu bisa saja kemudian ditolak. Nah, saudara sekalian,
Ini kalau teori-teori pemidanaan itu apa? Intinya dua sebenarnya, adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Kemarin pada pertemuan yang lalu Pak Ali sudah sebutkan ini ya, artinya bahwa teori-teori pemidanaan itu ada teori absolut, ada teori relatif, dan teori gabungan. Jadi saudara sekarang sudah bisa membedakan ya, ada aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana, dan ada teori-teori dalam pemidanaan. Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana itu strafrechtscholen, sedangkan teori-teori hukum pidana itu namanya strafrechtstheorien. Nah, strafrechtscholen, aliran itu ada tiga yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah aliran klasik, neoklasik, dan aliran modern. Sedangkan teori-teori pemidanaan atau strafrechtstheorien itu aliran absolut atau retributif, Vergeldingstheorien, dan teori relatif atau teori tujuan, dual theorem, ditambah dengan ada yang menggabungkan, jadi teori gabungan. Baik, saya kira ini saya lewati saja. Nah, kita langsung saja pada sanksi yang dikenal dalam hukum pidana. Saudara sekalian, hukum pidana itu mengenal dua jalur dalam penerapan sanksi, atau lebih kita kenal dengan istilah double track system. Double track system itu maksudnya apa? Jadi seorang yang melakukan atau yang melanggar tindak pidana, melakukan suatu tindak pidana, melanggar perbuatan pidana, maka kita mengenal ada kalanya dia dikenakan pidana, ada kalanya dikenakan tindakan. Nah, saudara sekalian, nanti kita akan kenal satu persatu. Pidana itu apa? Kemarin sudah kita bahas, yaitu suatu nestapa yang diberikan oleh negara atau otoritatif, oleh orang yang berwenang atau lembaga yang berwenang kepada siapa? Kepada seorang yang melakukan apa? Melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang diberi syarat-syarat tertentu. Artinya tindak perbuatan itu adalah perbuatan yang memang sudah dirumuskan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, saudara sekalian, pidana itu stelsel pidana kita mengenal tiga stelsel ya, stelsel pidana. Pidana sendiri itu ada tiga stelsel. Ini saudara harus ingat ya. Banyak sekali kakak-kakak kelas saudara ketika Pak Ali uji itu sudah lupa apa stelsel pidana. Ya, stelsel pidana tiga ini. Yang pertama adalah strafzord, jadi jenis-jenis pidananya. Jadi pidana itu dilihat dari jenis-jenisnya apa saja. Nanti akan kita bahas. Strafmat, berat ringannya pidana. Jadi berat atau ringannya pidana. Kemudian yang ketiga adalah strafmodus, strafmodalitet, atau cara pelaksanaan pidana. Jadi saudara sekalian, jadi ada strafzord, strafmat, strafmodus atau strafmodalitet. Baik, kita satu persatu akan kita bahas dalam strafzord dan strafmat. Strafzord dan strafmat, saudara. Strafzord dan strafmat itu, strafzord adalah stelsel yang terkait dengan jenis-jenis pidana yang bisa diterapkan pada pelanggar. Jadi jenis-jenisnya itu apa? Jenis-jenisnya apa saja nanti akan kita bahas. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan, nanti di belakang. Sedangkan strafmat itu berat ringannya, misalnya pidana penjara itu berapa, batasnya berapa, sampai kemudian batas ringannya berapa, batas maksimalnya berapa. Itu nanti terkait dengan strafmat. Jadi saudara, kalau strafzord itu jenisnya, ada pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, itu strafzord. Sedangkan strafmat itu berat ringannya. Kalau pidana mati itu katakanlah, kalau pidana mati jelas ya, beratnya di situ itu tidak ada batas maksimal, tidak ada batas minimal, karena mati adalah ya mati gitu. Ditembak sekali harus mati. Kalau pidana penjara minimal apa, maksimal berat. Itu dan selanjutnya. Jadi saudara sekalian, mulai dari strafzord. Strafzord, saudara, itu ya strafzord tadi, strafmat, strafmodus ya. Kalau strafmodus itu adalah cara pelaksanaan pidana. Jadi nanti jadi saudara kira-kira sudah tahu dulu ya, strafzord, strafmat, strafmodus. Strafzord itu jenis, strafmat itu berat ringannya, strafmodus itu pelaksanaan. Baik,
kita mulai satu persatu, saudara sekalian. Mulai dari Strafzurd. Strafzurd itu adalah jenis pidana. Nah, kita mengenal kalau di dalam KUHP itu dirumuskan di pasal 10 KUHP. Strafzurd di dalam pasal 10 KUHP itu terkelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Nah, jadi saudara nanti kalau mengingat-ingat, saudara, Strafzurd itu ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Ya, jadi pidana pokok itu apa saja? Nah, kan kita lihat. Jadi pasal 10 KUHP itu ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Jadi kalau di awalnya memang hanya 4 ya, saudara. Jadi di KUHP aslinya, WVS aslinya itu ada 4, hanya mati, penjara, kurungan, denda. Nah, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46 itu ada tambahan, bukan pidana tambahan maksudnya, tetapi ada penambahan pidana pokok baru, yaitu pidana tutupan. Nah, baik, nanti satu-satu juga akan kita bahas. Baik, saudara sekalian, selain dari pidana pokok ini tadi, ada pidana tambahan. Pidana tambahan yang ada di dalam KUHP itu ada 3. Itu pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ini saudara harus hafalkan ya, pidana tambahan itu ada 3, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jadi saudara, ini Strafzurd dulu. Strafzurd itu ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok ada pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan. Sedangkan pidana tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, sekarang Pak Ali akan jelaskan perbedaannya bagaimana antara pidana pokok dan pidana tambahan, saudara sekalian. Apa bedanya, Pak, pidana pokok dan pidana tambahan? Pidana pokok, saudara, itu pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim apabila hakim sudah memiliki keyakinan ya bahwa terdakwa ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi pidana pokok ini harus dijatuhkan jika hakim sudah yakin betul, hakim sudah menyatakan ada bukti, minimal 2 alat bukti, dan hakim yakin bahwa dialah pelakunya. Nah, jadi kalau meskipun ada alat bukti tapi hakim tidak yakin, ya tidak bisa dijatuhkan. Ya, jadi saudara sekalian, sekira itu. Yang kedua, pidana pokok itu sifatnya imperatif, jadi harus dijatuhkan. Harus, tidak boleh tidak. Hakim wajib menjatuhkan pidana pokok. Dan yang kemudian ketiga, pidana pokok itu bisa diterapkan secara mandiri. Jadi bisa diterapkan tanpa dibarengi adanya pidana tambahan. Jadi meskipun tidak ada pidana tambahan, dia bisa hidup sendirian, bisa dijatuhkan sendirian. Jadi, saya pakai aja. Jadi pidana pokok itu sifatnya adalah satu, pidana yang wajib dijatuhkan oleh hakim. Yang kedua, kemudian yang kedua bersifat imperatif. Kemudian yang ketiga, dapat dijatuhkan secara mandiri. Jadi tanpa dibarengi dengan adanya pidana-pidana tambahan. Saudara, bedanya terus sekarang bagaimana Pak yang kalau pidana tambahan? Kalau pidana tambahan, saudara sekalian, itu bersifat fakultatif, ya. Artinya bahwa tidak ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan. Jadi misalnya apakah hakim itu harus menjatuhkan pengumuman putusan hakim? Tadi ada 3 ya. 1, itu adalah perampasan, pencabutan hak. 2, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ada 3. Nah, apakah hakim boleh, Pak, tidak usah menjatuhkan pidana tambahan? Ya boleh-boleh saja, karena sifatnya adalah fakultatif tambahan.
ada memang pasal-pasal tertentu yang memang wajib, ya, jadi harus hakim itu ikut wajib harus menjatuhkan. Apa itu, saudara? Adalah pasal 250 bis. Itu tentang perampasan barang-barang yang digunakan memalsukan uang. Ini tentang pemalsuan uang. Jadi hakim wajib kalau ini, meskipun tidak meskipun nanti hakim tuh kita enggak usahlah menjatuhkan tambahan. Ya harus ini. Nah, jadi meskipun pada prinsipnya pidana tambahan adalah pidana yang bersifat fakultatif, tetapi dalam hal tertentu juga harus diterapkan. Nah, saudara, yang kedua adalah bersifat asesoir. Bersifat asesoir itu artinya adalah dia tergantung. Dia itu menjadi penghias. Penghias apa? Penghias dari dari pidana pokok. Jadi dia tadi pertama itu bersifat fakultatif, yang kedua bersifat asesoir. Bersifat asesoir itu artinya pidana tambahan itu sifatnya adalah sebagai bergantung dari pidana pokok. Baik, saudara sekalian, nanti jika ada pertanyaan silahkan ditulis ya, ditulis, kemudian nanti bisa saya di chat ya gitu misalnya, atau bisa di WA grup, nanti Pak Ali akan menjelaskan lewat WA grup gitu. Baik, saudara sekalian, itu ya, jadi perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, sekarang saudara, mari kita lihat satu persatu. Jadi tadi apa saja pidana pokok itu? Pidana pokok itu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan tutupan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, pidana pokok, pidana mati sekarang satu. Pidana mati itu merupakan capital punishment, jadi pidana uang memang paling hebat ini, paling puncak, death penalty. Jadi pidana yang langsung merampas nyawa. Ini dirumuskan di pasal 11 KUHP, saudara ya. Jadi pasal 11 KUHP. Pasal 11 KUHP itu pidana mati. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau di pasal 11-nya bunyinya begini. Dilaksanakan oleh al-guju dengan menjerat leher terpidana dengan tali di tiang gantungan. Kemudian al-guju tersebut menjatuhkan papan. Nah, itu pidana mati untuk yang ada di KUHP. Tetapi dirasa, saudara sekalian, bahwa eksekusi yang sedemikian dan tanda kutip ya keji gitu ya, dilaksanakan oleh al-guju, menjerat leher dengan tali di tiang gantungan. Nah, kayak gitu itu kayaknya kurang kurang manusiawi begitulah. Dan akhirnya kemudian tahun 1900 ya, jadi kitab 64 itu sudah ada, sebenarnya PNPS tahun 64 itu sudah ada perubahan diubah. Pidana mati bukan lagi dilaksanakan oleh al-guju dengan digantung, tetapi dengan cara ditembak oleh regu brimob ya. Jadi tetap regu brimob itu sejumlah 10 sampai 12 orang dan juga kalanya 14 itu kemudian berdiri berjajar begitu di eksekutor terpidana matinya di depan sana, kira-kira berjarak 10 meter dengan dihadiri oleh jaksa eksekutor ya. Nah, terus kemudian nanti ditembak. Dari ke-14 ini tidak ada yang tahu ada mana peluru yang dari 14, 12 atau 10 orang ini. Tidak ada yang tahu. Jadi hanya ada satu peluru ya, tidak semuanya berpeluru tajam. Tidak semuanya berpeluru. Hanya pimpinan, hanya komandannya yang berpeluru tajam dan salah satu dari eksekutor itu. Jadi saudara, sekarang itu pidana mati itu memang dilaksanakannya tidak lagi di tiang gantungan, tetapi ditembak. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana kalau di konsep KUHP kita?
Ya, jadi pidana mati untuk di konsep ke depan itu tidak lagi masuk dalam pidana pokok, tetapi menjadi pidana yang eksepsional atau pidana perkecualian. Nanti akan kita bahas saat saudara mengambil jurusan mata kuliah atau jurusan atau apa ya, konsentrasi hukum pidana. Sekarang kita berpindah, pidana penjara atau imprisonment atau custodial penalty. Saudara sekalian, pidana penjara ini pidana yang saya kira paling favorit ya. Sering sekali kita jumpai, bahkan hakim seringkali menjatuhkan pidana ini dibanding dengan pidana-pidana yang lain. Misalnya apakah pidana denda, pidana kurungan, atau pidana mati. Jadi pidana penjara ini paling banyak, sehingga di mana-mana ini selalu ada LP ya untuk melaksanakan pidana penjara. Setiap kabupaten atau kota memiliki LP. Pidana penjara, saudara, itu terbagi menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana dalam waktu tertentu. Dan pidana penjara itu maksudnya apa? Pidana perampasan kemerdekaan. Makanya namanya custodial penalty. Jadi pidana perampasan kemerdekaan. Nah, KUHP menentukan pola pidana penjara itu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 KUHP, sambil saudara lihat ya, ada pidana penjara seumur hidup, ada pidana penjara waktu tertentu. Nah, saudara sekalian, ini jika saudara nanti ditanya, Pak, pidana penjara seumur hidup itu bagaimana? Atau pidana penjara untuk waktu tertentu itu bagaimana? Nah, saudara sekalian, pidana penjara seumur hidup itu pidana yang tidak tahu batasnya. Pidana yang tidak tahu kapan ia akan berakhir, ya tidak akan berakhir karena dia di situ sampai meninggal. Jadi kalau misalnya seorang itu sekarang dia melakukan tindak pidana, terus kemudian dipidana seumur hidup, umumnya ini untuk tindak pidana yang berat ya. Misalnya kemudian divonis pidana seumur hidup, maka dia seumur hidupnya dia terus menerus di penjara. Dia di penjara sampai kapan? Ya tidak ada yang tahu, sampai dia meninggal. Jangan salah mengartikan pidana penjara seumur hidup itu berarti dipidana sesuai umurnya, salah itu. Jadi misalnya dia yang mengatakan pidana seumur hidup itu berarti kalau sekarang umurnya 32 berarti dia dipidana 32 tahun. Tidak ada ya, tidak ada dalam istilah hukum pidana di KUHP tidak boleh melebihi batas 20 tahun. Malah kalau seumur hidup sekalian ya. Jadi itu pidana penjara seumur hidup itu saudara. Yang kedua, pidana penjara untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu itu maknanya adalah pidana yang terbatas. Jadi bisa diketahui kapan ia selesai, kapan ia menjalani, terus kemudian batas waktunya kapan ia bebas. Itu bisa kalau pidana penjara untuk waktu tertentu. Nah, saudara sekalian, terkait dengan pidana penjara seumur hidup, memang ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, kalau yang pro itu mengatakan bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan yang kalau kita mengartikan atau kita ngikuti aliran retribusi balas, maka pidana ini untuk menyingkirkan terpidana. Jadi agar masyarakat itu aman dari ancaman perbuatan terpidana. Jadi kalau orang ini katakanlah dia melakukan pembunuhan, kemudian pembunuhan itu dilakukan dengan mutilasi misalnya, kejamnya luar biasa, atau dia itu melakukannya dengan luar biasa tidak berberi kemanusiaan, maka kemudian pidana seumur hidup. Nah, seumur hidup itu artinya disingkirkan, dia kemudian biar tidak lagi mengganggu masyarakat. Kemudian aliran yang menolak, ada aliran atau ada yang berpendapat bahwa wah tidak baiklah pidana masuk seumur hidup, pidana itu ya ada batasnya, masuk pidana kok kemudian seumur hidup. Nah, ada yang pandangannya bahwa kalau ini dipidana seumur hidup maka terpidananya tidak dapat kembali ke masyarakat. Jadi apa artinya hukum pidana? Apa artinya penjara? Apa artinya pidana? Uang penjara atau pidana itu adalah difungsikan agar yang bersangkutan itu bisa kembali, bisa berbuat baik,
ya setelah bertaubat maka dia kembali. Lah tapi kalau dia di penjara seumur hidup, ya mana mungkin ia bisa kembali. Itu alasan untuk mereka yang menolak pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu, saudara, terdapat modifikasi pidana seumur hidup dengan adanya gerasi. Jadi, ada memang yang terpidana seumur hidup jika gerasi itu diajukan dan bisa dan disetujui, maka bagi terpidana, kalau itu memang juga perbuatannya juga baik, ya bisa kemudian ya katakanlah semacam kalau rapotnya rapot baik lah, tidak pernah merah, di situ juga menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Bisa saja kalapas itu karena jabatannya mengajukan gerasi. Jadi kalau sudah disetujui maka dalam kalau disetujui oleh presiden, ya bukan jadi presiden yang memiliki kewenangan. Kalau gerasi itu miliknya hak presiden, ya jadi bisa diturunkan dari pidana seumur hidup menjadi 20 tahun. Bahkan kalau sudah 20 tahun, nah baru setelah dari 20 tahun yang bersangkutan bisa memperoleh remisi atau bahkan memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi mekanisme itu artinya ada kemungkinan memang orang yang terpidana seumur hidup bisa saja memiliki kesempatan untuk diringankan bebannya menjadi pidana tertentu. Tapi memang harus ada syarat-syaratnya. Nah, saudara sekalian, sekarang tidak hanya pidana penjara seumur hidup, bahkan ada kalangan tertentu yang menolak atau pro kontra pidana penjara. Ada yang mengatakan kalau yang setuju dengan pidana penjara, jadi penjara itu pun ada yang menolak. Pidana penjara itu ada yang pro, ada yang kontra. Padahal penjara loh ya. Kalau seumur hidup tadi agak-agak timbang lah mana yang menolak, mana yang pro. Tetapi kalau yang pidana penjara, ini pun juga ada yang kontra, ada yang menolak. Jadi ada yang menolak, jadi tidak boleh. Ada yang mengatakan bahwa pidana penjara itu pun tidak bisa diterapkan, gitu. Jadi, saudara, untuk yang pro bagaimana? Yang pro, satu, bahwa pidana penjara itu tetap masih diperlukan karena untuk melindungi masyarakat dari perbuatan terpidana. Ini prevensi general, jadi melindungi masyarakat dari perbuatan jahatnya terpidana. Biar ia diasingkan dulu. Kemudian yang kedua, mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana. Jadi mencegah melakukan tindak pidana lagi. Pelaku itu menjadi jera, pelaku itu menjadi kapok, tidak akan melakukan lagi. Itu prevensi spesial. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki pelaku tindak pidana atau rehabilitasi. Jadi kalau yang bersangkutan itu sudah menyesal, dia sudah berbuat baik, bisa akan kembali ke masyarakat, itu penjara bisa saja menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi seorang sudah, katakanlah sudahlah, karena saya berbuat begini kok akibatnya begini, keluarga menjadi berantakan, anak-anak tidak terurus, dan sebagainya, maka kemudian ia sadar. Menyadari inilah memang menjadi salah satu tujuan dari dikenakannya penjara. Jadi di sini masih ada apa ya, masih bisa kita terima. Ada juga pihak yang menolak kontra dengan pidana penjara. Kenapa begitu? Karena penjara itu akan melahirkan stigma dari ex-napi. Meskipun ia sudah keluar dari LP sudah, tapi dia tetap akan jadi dia akan terus-menerus memberikan substigma jahat kepada mantan narapidana, meskipun ia sudah bertaubat. Kemudian yang berikutnya adalah prisonisasi. Jadi prisonisasi yaitu proses pembiasaan diri terpidana dengan aturan-aturan perilaku dan tata nilai yang berlaku pada masyarakat narapidana. Jadi seorang saudara sekalian, prisonisasi itu artinya ia terbiasa dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di LP. Jadi seorang yang di LP itu misalnya, kalau di sana itu perilakunya misalnya yang kuat, yang paling menang, atau yang paling berkuasa adalah orang yang paling hebat misalnya, hukum rimba berjalan di sana,
Kalau dia terbiasa dengan itu, akhirnya kemudian dia kemudian akhirnya terbiasa dengan itu dan akhirnya ia melakukan itu ketika sudah di luar. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan saudara sekalian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.